Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel gua, channel Muhammad Al-Fatih Arda ya, yang akan memberikan informasi kepada kalian tentang seputar informasi yang hari ini terjadi lah cuy. Maksudnya yang gua alamin gitu ya. Nah, salah satunya hari ini gua akan menginformasikan ke kalian tentang Shopee ya gitu ya. Baik Shopee Pay Later ya, kemudian juga tagihan-tagihannya dan bunga-bunga yang terjadi dan apa yang terjadi akibat kita telat bayar cuy. Oke, kita langsung masuk ke aplikasinya aja. Oh ya, sebelumnya semoga kalian sehat walafiat selalu guys ya, dalam keadaan dilindungi Tuhan semuanya. Oke, jangan lupa subscribe dan like cuy, dan jangan di skip ya supaya kalian tahu info berikutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi Shopee-nya. Oke, di sini gue sebenarnya buat eksperimen ke kalian guys ya, supaya kalian itu tidak berbuat seperti apa yang gue lakukan ini cuy. Maksudnya tidak terjadi ke kalian apa yang gue alami ini. Sebenarnya gue udah sengaja, maksudnya gue pinjam ke Shopee buat beli ini itu, kemudian gue sengaja telat bayar juga supaya gue bisa menceritakan ke kalian ya apa yang terjadi ke HP gue dan apa yang terjadi pada gue ketika gue telat bayar cuy. Oke, kita langsung ke aplikasi Shopee Pay Later-nya. Ini Shopee Pay Later ini sebelumnya gue jelaskan dulu ya. Jadi ini ada kredit yang tersedia yaitu 1.106.000 ya. Gue mengajukan Shopee Pay Later itu kayaknya kalau nggak salah di bulan Juni atau Juli gitu cuy. Nah nih, transaksi terakhir gue kalau nggak salah sih di bulan Juni gitu cuy ya, gue mengajukan Shopee Pay Later. Itu diberikan kredit oleh Shopee-nya itu sebesar 1.800.000 cuy, itu jumlah kredit. Tapi waktu itu karena gue rajin bayar sebelum jatuh tempo, gue diberikan tambahan kredit oleh Shopee sebesar 200 ribuan cuy. Jadi waktu itu kalau nggak salah sampai ada 2 juta berapa gitu kredit gue. Nah kemudian ini gue bayar ya, kemudian itu gue bayar di bulan Julinya. Kemudian habis itu gue minjem lagi nih cuy di bulan Agustus atau September, kayaknya September nih ya, lihat transaksi saya. Nih gue di bulan September gue minjem lagi sebesar 532.000 ya, untuk belanja banyak tuh cuy di sini. Gue kemudian sengaja gue nggak bayar ketika jatuh tempo di tanggal 5 Oktober, gue nggak bayar sengaja ya. Kemudian lewat lagi gue cuy di bulan November, 5 November sekarang udah tanggal 9 November ya. Gue lewat lagi cuy sengaja. Nah ternyata bunganya makin gede cuy. Tadinya di bulan September nih cuy, pas jatuh tempo ya di bulan 5, di tanggal 5 September ini itu cuma 559.000 cuy. Nah, kemudian lanjut lagi ke bulan Oktober itu kayaknya naik lagi cuy. Sebenarnya kalau gue baca dari pinjaman Shopee-nya itu harusnya cuma 5% dari kredit yang kita pakai cuy. Misalnya 532.000 itu 5% dari situ cuy. Mungkin kurang lebih ya sekitar 6 ribuan ya cuy, atau 5.500 gitulah. Nah kemudian harusnya bulan berikutnya itu tidak berlaku kelipatan cuy, harusnya masih tetap 5% gitu. Tapi kok ini sampai 20% cuy, itu kenapa gitu loh. Dan gue kemarin udah sempat nelpon ke pihak Shopee-nya, termasuk juga pihak yang nagih utangnya di WA gue ya, yang nelpon gue terus. Itu kenapa sampai kayak gitu, itu sistem cuy. Jadi itu 5% itu jangan dianggap sepele kata dia cuy. Jadi dari sistem itu kita nggak tahu cuy, itu yang bergerak itu komputer katanya gitu. Wah kalau kayak gitu bahaya banget kan buat kalian yang pakai Shopee Pay Later ya. Jangan sampai melakukan seperti itu cuy, maksudnya jangan sampai telat tempo ya. Itu akibatnya bisa fatal cuy. Kalian misalnya, apalagi kalian yang belum kerja, belum ada penghasilan, kemudian kalian coba-coba pinjam ini masih minta ke orang tua kalian kasihan cuy, harus bayarnya berkali-kali lipat. Ini sampai 700 lu gue bayarnya. Maksudnya di sekarang gue sampai 700 tuh, 778.000. Maksudnya sampai emang mau ke 800 gitu cuy, itu bahaya banget. Nah kemudian itu bunga ya cuy ya, itu tentang bunga 5% harusnya ya. Itu tapi nggak tahu ini sistem, nanti gue mau komplain lagi. Tapi ini sebelumnya bakal gue bayar juga segini cuy. Ini cuma gue buat eksperimen aja ya, bukan gue bener-bener gak bakal bayar. Oke, kita lanjut lagi tentang akibat kita telat bayar ini. Kita itu nggak bisa check out apa-apa cuy dari aplikasi Shopee ini. Kita nggak bisa check out pulsa, nggak bisa beli tagihan listrik dan lain sebagainya. Kemudian kita juga udah nggak bisa lagi main game cuy. Kemudian kita nggak bisa juga check out barang-barang, Shopee Food dan lain sebagainya, itu nggak bisa gitu ya. Jadi sampai kita pembayaran tuh lunas. Dan sempet
gue juga pengen nyoba nih, bisa gak sih di delete account gitu ya, delete account maksudnya itu kita ngapus akun kita yang ada pinjaman ini. Ternyata nggak bisa cuy. Dan emang mungkin gue udah berpikir itu nggak bakal bisa gitu ya. Kalau bisa sih parah Shopee-nya gitu ya. Banyak orang-orang yang menyalahgunakan mungkin kalau bisa. Nah jadi itu akibatnya cuy, ketika lu nggak bisa bayar Shopee Pay Later lu tepat pada waktunya. Lu nggak bakal bisa cek apa-apa ya. Lu nggak bakal bisa beli apa-apa dari Shopee ini sampai lu lunasin utang lu yang di Shopee itu. Nah kemudian sebulan pertama ketika lu telat tempo cuy, misalnya lu tanggal 5 ya telat temponya, tanggal 6 sampai lu capek cuy buat ngadepin telepon itu terus, lu bakal di spamin telepon dari nomor-nomor yang berbeda cuy. Jadi lu blokir satu nomor, datang nomor yang lain cuy. Itu namanya emang perusahaan debt collector yang kerjanya telepon, tapi bahasanya nggak kasar cuy, bahasanya nggak anjing gitu, nggak, bahasanya sopan dan lebih kayak ke komputer gitu ya, kayak ke bot gitu yang ngomong ya. Ngomong suara cewek, kadang juga suara cowok gitu ya, Kelvin dan sebagainya, banyak lah cuy. Oke, kemudian udah 2 bulan lu misalnya nggak bayar gitu ya. Dan tadi gue sempat dapat pesan WhatsApp juga. Cuma itu cuma kayak memberitahukan. Oke, coba gue cek ya. Tapi nggak usah dah. Ya oke, gue cek dah supaya kalian tahu ya. Semua nomornya udah gue blokir cuy. Karena itu cewek cuy. Dan kebetulan gue juga punya pacar, takutnya kan di nettingin cuy sama dia. Enggak bercanda cuy. Oke. Jadi ini nih nomornya yang nagihin gue. Nah ini dia nih. Kosong. Ini kayaknya kayak bukan nomor Indo cuy. Tapi 922 934 081. Itu dia cuma menginformasikan bahwa dia dari Novi, dari PT MBA gitu, yang rekan Shopee Pay Later. Ketika kita telat bayar di tanggal yang ditentukan dia, yaitu tanggal 9 November nanti, data kita akan diberikan ke debt collector lapangan cuy katanya. Jadi kita bakal datangin sama penagih utang yang di lapangan. Nah ketika kalian didatengin misalnya ya, dan sampai sekarang gue masih nungguin, nanti gue bakal bikin video lagi, bakal ditagih atau enggak, bener-bener ke lapangan atau enggak ya. Ketika kalian didatangkan oleh debt collector itu, kalian jangan panik cuy, jangan jangan istilahnya ketakutan gitulah, kalian ngomong aja apa adanya gitu cuy, yang gue tahu ya. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan pesan gue, jangan kalian coba-coba meminjam kalau kalian gak mau bayar cuy, apalagi kalian masih dibayar sama orang tua. Kasihan cuy orang tua kalian ya. Oke, see you next time. Semoga sehat selalu yang menonton gue tanpa di skip, yang membiarkan yang sempat mampir di channel gue, jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.